Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Mulyadi dengan NIM 250210000. Saya Alfira Chandra Kirana dengan NIM 25021000008. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi Gerakan Baru Pendidikan. Pendahuluan. Gerakan Baru Pendidikan muncul sebagai respon terhadap berbagai kritik tokoh-tokoh pendidikan terhadap sistem pendidikan tradisional yang dianggap tidak lagi relevan dan cenderung menggelengkan ketidakadilan sosial. Paulo Freire, Ivan Illich, dan Pierre Bourdieu sama-sama melihat bahwa pendidikan konvensional sering berfungsi sebagai alat penindasan, kontrol sosial, atau reproduksi ketimpangan. Karena itu, mereka menawarkan gagasan transformasional yang menekankan pembebasan, dialog, kemandirian belajar, serta dekonstruksi praktik-praktik pendidikan yang diskriminatif. Berangkat dari perspektif ketiga tokoh tersebut, gerakan baru pendidikan bertujuan membangun sistem pendidikan yang lebih manusiawi, kritis, inklusif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan rincian materi, jelaskan bagaimana gerakan baru pendidikan menurut tokoh. Yang pertama, Paulo Freire 1921 sampai 1997. Yang kedua, Ivan Illich 1926 sampai 2002. Yang ketiga, Pierre Bourdieu 1930 sampai 2002. Berikutnya adalah alasan kami membahas materi tersebut untuk memahami dan bisa menjelaskan gerakan baru pendidikan berdasarkan pemikiran Paulo Freire, Ivan Illich, dan Pierre Bourdieu. Gerakan baru pendidikan menurut Paulo Freire 1921 sampai 1997. Gerakan baru pendidikan menurut Paulo Freire berdasarkan penjelasan Dr. Virtuous Setiaka, SIP, MSI, berangkat dari kritiknya terhadap pendidikan tradisional yang ia anggap sebagai alat penindasan. Dalam pandangannya, pendidikan lama bersifat backing education, yaitu guru menjadi otoritas tunggal yang hanya mengisi siswa dengan pengetahuan. Model seperti ini membuat peserta didik pasif, tidak kritis, dan akhirnya mempertahankan struktur kekuasaan yang menindas. Sebagai alternatif, Freire menawarkan pendidikan dialogis yang menurut penjelasan Setiaka menjadi inti dari gerakan baru pendidikan. Pendidikan seharusnya mendorong hubungan setara antara guru dan siswa, melibatkan dialog aktif, serta mengaitkan proses belajar dengan realitas sosial. Melalui dialog inilah siswa dibantu untuk membangun kesadaran kritis, yaitu kemampuan memahami situasi sosial yang menindas dan mendorong mereka menjadi agen perubahan. Pendidikan tidak lagi memposisikan siswa sebagai objek, melainkan subjek yang mampu berpikir, bertanya, dan terlibat dalam transformasi sosial. Freire juga menekankan bahwa pendidikan selalu berada dalam tarik-menarik antara pembebasan dan penindasan. Karena itu, gerakan baru pendidikan baginya adalah gerakan yang mengarah pada humanisasi, yaitu membuat mahasiswa sadar dan akan martabatnya, mampu menantang ketidakadilan dan aktif dalam proses sosial. Pemikiran Freire ini kemudian berkembang menjadi pendidikan kritis dan memengaruhi banyak gerakan sosial di seluruh dunia. Secara singkat, gerakan baru pendidikan ala Freire menekankan yang pertama, pendidikan dialogis yang setara, pengembangan kesadaran kritis, penolakan terhadap pendidikan gaya bank, dan pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan. Gerakan baru pendidikan menurut Ivan Illich 1926 sampai 2002. Berdasarkan penelitian Mutahar DKK 2020, berfokus pada kritik terhadap dominasi sekolah yang telah memonopoli proses belajar. Illich menilai sekolah sesudah Gerakan baru pendidikan menurut Ivan Illich
1926 sampai 2002. Berdasarkan penelitian Mutahar DKK 2020, berfokus pada kritik terhadap dominasi sekolah yang telah memonopoli proses belajar. Illich menilai sekolah sudah berubah menjadi lembaga yang membuat belajar menjadi komoditas dan menciptakan ketergantungan, sehingga masyarakat percaya bahwa pendidikan hanya sah jika dilakukan di ruang kelas dan mengikuti kurikulum. Ia juga mengkritik ritualisasi kemajuan, yaitu keyakinan bahwa semakin tinggi jenjang sekolah seseorang, semakin dianggap berhasil. Padahal sekolah hanya memelihara mitos konsumsi pendidikan tanpa henti. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Illich menekankan model pendidikan pembebasan yang memberi kebebasan bagi setiap orang untuk belajar dari mana saja, berbagi pengetahuan tanpa syarat ijazah, dan terhubung melalui edukasional web. Selain itu, Illich juga mengajukan konsep manusia ideal Epimetheus, yaitu secara ringkas gerakan pendidikan Illich mencakup melucuti kemapanan sekolah, mengkritik ritual kemajuan, menolak manipulasi lembaga sekolah, serta membangun pendidikan yang membebaskan dan memandirikan. Yang ketiga yaitu gerakan baru pendidikan menurut Pierre Bourdieu tahun 1930 sampai 2002. Pierre Bourdieu adalah sosiolog yang mengkaji bagaimana pendidikan sebenarnya sering memperkuat ketimpangan sosial. Dia memperkenalkan konsep habitus, model, dan arena. Menurutnya, pendidikan harus diubah agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki modal budaya yang lebih tinggi. Secara ringkas, gerakan baru pendidikan menurut Pierre Bourdieu yang pertama menjelaskan bahwa sekolah sering menjadi agen reproduksi sosial, yaitu mempertahankan ketimpangan antar kelas. Yang kedua, mengkritik kekerasan simbolik seperti seragam, bahasa standar, dan norma sekolah yang tampak netral tetapi sebenarnya menguntungkan kelas dominan. Yang ketiga, menekankan pentingnya mereformasi habitus, yaitu pola pikir dan perilaku yang terbentuk oleh lingkungan sosial. Yang keempat, gerakan baru pendidikan harus menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keragaman dan tidak menghakimi siswa berdasarkan latar belakang sosial. Yang kelima, guru harus menjadi agen inklusi, bukan menjaga norma kelas dominan. Dan yang terakhir, perlu membongkar ilusi meritokrasi karena keberhasilan sekolah sering tidak adil bagi siswa dari kelas bawah. Kesimpulan dari materi yang kami sajikan adalah secara keseluruhan, pemikiran Paulo Freire, Ivan Illich, dan Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi ruang untuk mentransfer pengetahuan atau mempertahankan struktur sosial yang ada. Freire menekankan pendidikan biologis yang membangkitkan kesadaran kritis, sedangkan Illich menuntut pembebasan dari monopoli sekolah dan ritualisasi pendidikan. Sementara Bourdieu menyoroti perlunya menghapus kekerasan simbolik dan ketimpangan yang direproduksi oleh institusi pendidikan. Bersama-sama, gagasan mereka mengarahkan gerakan baru pendidikan menuju model yang lebih membebaskan, egaliter, dan berdaya. Gerakan ini mengajak institusi, guru, dan peserta didik untuk terlibat dalam proses perubahan sosial yang menempatkan martabat manusia dan keadilan sebagai landasan utamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.